Another day, another story. Al-Quran and Sciences. Sains dalam Al-Quran. 1. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik atau benua Eropa dan dari Laut Mediterania atau benua Afrika memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Dua lautan yang tidak bercampur ini terletak di Selat Gibraltar, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surat Ar-Rahman, ayat 19 dan 20 yang artinya, 19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. 20. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. 2. Api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia Anatol Sebagivik dan Yuri Bagdanov seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius atau 447,8 derajat Fahrenheit. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tur, ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. 3. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques-Yves Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Furqan, ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. 4. Penciptaan alam semesta. Teori Big Bang, yaitu teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori Big Bang ini adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui di era modern. Teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Dalam surat Al-Anbiya, ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? 5. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 6. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum, ayat 48 dan 49 yang artinya, 48. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. 49. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. 7. Sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880.
Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Pada surat Al-Qiyamah, ayat 3-5 yang artinya, 3. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? 4. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. 5. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Masih begitu banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan jarang kita ketahui sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Al-Quran. Thanks for watching. Please like, comment, and share.